Kenapa produk Cina mendominasi pasar Indonesia? Sebagai negara dengan populasi terbesar dan ekonomi yang terus berkembang, Indonesia jadi pasar yang sangat menarik buat produk-produk dari seluruh dunia. Mulai dari elektronik, pakaian, sampai peralatan rumah tangga, pasar Indonesia dipenuhi dengan berbagai produk impor. Menurut Badan Pusat Statistik, nilai impor Indonesia pada Januari 2024 mencapai 18,51 miliar USD atau sekitar 300,1 triliun rupiah. Kalau diperhatikan lebih lanjut, sebagian besar produk ini berasal dari suatu negara tertentu dan produk tersebut ada di hampir setiap aspek kehidupan sehari-hari kita. Hal ini menunjukkan bahwa negara-negara luar telah berperan besar dalam memenuhi kebutuhan konsumen di Indonesia. Dalam beberapa dekade terakhir, perdagangan internasional telah berubah drastis karena globalisasi dan kemajuan teknologi. Ini memungkinkan lebih banyak produk luar negeri masuk ke Indonesia, membawa berbagai manfaat terutama bagi konsumen yang bisa menikmati produk berkualitas dengan harga yang lebih murah dan pasar yang lebih kompetitif. Salah satu negara yang mendominasi pasar internasional adalah Tiongkok. Yusuf Kala pernah menyebut bahwa lebih dari 50% ekonomi Indonesia dikuasai oleh orang Tionghoa, meskipun populasi mereka hanya sekitar 4,5%. Ini menunjukkan kekuatan ekonomi yang signifikan dari komunitas tersebut. Produk dari Tiongkok bisa ditemukan di mana-mana, dari toko kecil sampai e-commerce dan pameran. Menurut saya, dominasi produk dari Tiongkok bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari strategi perdagangan yang mereka terapkan, termasuk pemahaman mendalam tentang kebutuhan konsumen dan cara menguasai pasar Indonesia. Kali ini, saya mau membahas kenapa banyak produk Tiongkok di Indonesia. Salah satu alasan dominasi produk Tiongkok di Indonesia adalah strategi dumping. Dumping adalah kebijakan menjual barang ekspor di luar negeri dengan harga jauh lebih murah dibandingkan produk lokal dengan tujuan menguasai pasar dan ekonomi suatu negara, termasuk Indonesia. Meskipun kontroversial, WTO menganggap strategi ini legal, sehingga Tiongkok terus menggunakannya. Selain itu, upah tenaga kerja di Tiongkok sangat rendah karena populasinya yang besar membuat penawaran tenaga kerja melebihi permintaan. Perusahaan di Tiongkok atau China punya banyak pilihan untuk tenaga kerja murah yang nggak mengeluh bekerja lembur, memungkinkan perusahaan menekan biaya produksi dan menjual barang dengan harga lebih kompetitif. Konsumen di Indonesia cenderung memilih barang murah dengan kualitas nggak jauh beda dari produk asli. Tiongkok atau China juga sangat cepat dalam beradaptasi dengan kebutuhan pasar Indonesia. Contohnya, produk smartwatch yang banyak dijual di Indonesia sebagian besar berasal dari Tiongkok, menunjukkan kemampuan mereka untuk berinovasi sesuai dengan selera konsumen. Namun, strategi ini juga punya risiko besar. Tiongkok mungkin mengalami kerugian dalam jangka pendek, tetapi strategi mereka adalah menguasai pasar terlebih dahulu agar produk mereka tetap dominan. Kebijakan Deng Xiaoping yang membuka ekonomi Tiongkok juga berperan besar. Kebijakan ini mengundang banyak pengusaha dan investor luar untuk berinvestasi di Tiongkok, mendorong pertumbuhan ekonomi rata-rata 10% per tahun. Pemerintah Tiongkok juga memberikan subsidi dalam bentuk infrastruktur, pelatihan karyawan, dan keringanan pajak, meningkatkan keuntungan perusahaan ketika menjual produknya. Sebaliknya, kurangnya perhatian pemerintah Indonesia terhadap perkembangan teknologi juga sangat berpengaruh. Sementara di Tiongkok terus berinovasi dan berinvestasi besar-besaran dalam teknologi.
Indonesia masih ketinggalan. Hal ini terlihat dari komentar negatif terhadap teknologi 5G yang baru masuk ke Indonesia. Promosi produk Tiongkok juga sangat masif di media sosial seperti TikTok, YouTube, dan Instagram, memudahkan konsumen global, terutama di Indonesia, untuk mengakses produk mereka. Dari pembahasan di atas, jelas bahwa dominasi produk China atau Tiongkok di Indonesia adalah hasil dari strategi yang sudah disusun dengan baik dan dukungan penuh dari pemerintah Tiongkok atau China. Mereka menyadari pentingnya perekonomian dalam kemajuan negara dan kehidupan masyarakat. Sebagai konsumen, kita merasakan manfaat seperti harga yang lebih murah dan variasi produk yang lebih banyak. Namun, ini juga jadi tantangan bagi produsen lokal untuk meningkatkan kualitas produk dan bersaing di pasar yang lebih kompetitif. Pemerintah Indonesia perlu lebih aktif mendukung industri lokal melalui berbagai kebijakan, subsidi, dan peningkatan infrastruktur serta teknologi. Produsen lokal juga harus berhenti menetapkan harga tinggi tanpa meningkatkan kualitas. Dukungan terhadap produk lokal sangat penting untuk membangun ekonomi Indonesia yang mandiri dan berkelanjutan. Dengan begitu, Indonesia bisa menghasilkan produk yang murah, berkualitas, dan punya branding yang baik. Apa pendapat kalian tentang banyaknya barang Tiongkok dan China di Indonesia? Tulis di kolom komentar ya. Sekian dulu pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam edukasi.